Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah latar belakang dari Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang pertama yaitu Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah mazhab teologi yang disandarkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai pendirinya dalam meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hasan Al-Asy'ari ini dilahirkan pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat pada tahun 323 Hijriah atau setara dengan 935 Masehi di Baghdad. Adapun aliran Maturidiyah yaitu sebuah aliran yang tidak jauh berbeda dengan aliran Asy'ariyah. Keduanya lahir sebagai bentuk pembelaan terhadap sunnah. Bila aliran Asy'ariyah berkembang di Basrah, maka aliran Al-Maturidiyah ini berkembang di Samarkand. Berikut adalah sejarah munculnya aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah merupakan salah satu paham teologi Islam yang muncul pada 913 Masehi atau 330 Hijriah. Aliran ini mengembangkan paham teologi Islam yang lebih mengutamakan dalil naqli dan membatasi penggunaan logika filsafat. Sejarah aliran Asy'ariyah tidak bisa dilepaskan dari tokoh pendirinya yaitu Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Bahkan sebutan aliran ini diambil dari nama kabilah yang melahirkan Abu Hasan. Abu Hasan mulai belajar mengenai ilmu kalam kepada ayah tirinya, yaitu seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu Ali Al-Jubai. Maka dapat dipastikan Abu Hasan pada awalnya yaitu beraliran aliran Mu'tazilah. Meski berstatus anak tiri, ia menjadi murid kesayangan Abu Ali Al-Jubai. Dalam hal kemampuan berbicara dan berdebat, Abu Hasan juga tidak kalah hebat dari gurunya. Namun, dalam perkembangannya, Abu Hasan memilih meninggalkan aliran Mu'tazilah sekalipun ia sempat mempelajari paham ini secara mendalam dan bersungguh-sungguh. Keputusan Abu Hasan itu bermula dari perdebatan serius antara ia dengan sang gurunya, yaitu Abu Ali Al-Jubai. Di akhir perdebatan, Abu Ali Al-Jubai ini tidak dapat menjawab pertanyaan dari Abu Hasan. Hal tersebut membuat Abu Hasan mulai meragukan aliran Mu'tazilah. Perenungannya lantas membuahkan keputusan serius bagi Abu Hasan. Maka pada suatu Jumat, tepat saat ia berusia 40 tahun, Abu Hasan naik ke mimbar Masjid Basrah guna mengumumkan secara resmi bahwa ia memutuskan keluar dari Mu'tazilah. Berikut ini adalah beberapa alasan Abu Hasan meninggalkan aliran Mu'tazilah. Alasan yang pertama yaitu Abu Hasan ditemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 3 waktu, yaitu pada malam 10, 20, dan 30 bulan Ramadan. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah mengingatkan Abu Hasan untuk meninggalkan paham aliran Mu'tazilah. Yang kedua yaitu Abu Hasan tidak puas dengan konsepsi teologis dalam paham aliran Mu'tazilah. Kemudian alasan yang ketiga yaitu apabila Abu Hasan tidak keluar dari Mu'tazilah akan terjadi peperangan antar umat. Materi selanjutnya yaitu pokok-pokok pemikiran dalam ajaran Asy'ariyah. Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari mengkritik paham Mu'tazilah yang lebih mengutamakan pada pendekatan akal logika dan cenderung mengesampingkan dalil-dalil naqli. Maka itu Abu Hasan mengembangkan aliran Asy'ariyah yang lebih mengutamakan penggunaan dalil naqli dan mengurangi
atau membatasi penggunaan logika filsafat sebagai pondasi pemikiran teologis. Pokok-pokok pemikiran dalam ajaran aliran Asy'ariyah yang pertama yaitu sifat Tuhan. Pandangan aliran Asy'ariyah mengenai sifat ketuhanan ialah mengaku zat Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dari makhluk. Contoh, Allah Maha Mendengar. Sifat itu berbeda dengan manusia yang bisa mendengar. Pemikiran kedua yaitu tentang kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Aliran Asy'ariyah meyakini manusia tidak memiliki kekuasaan untuk menciptakan sesuatu kecuali dengan adanya daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemikiran selanjutnya yaitu tentang keadilan Tuhan. Aliran Asy'ariyah berpandangan bahwa penentuan nasib manusia di akhirat kelak merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan hal itu dengan segala kuasanya. Selanjutnya yaitu melihat Tuhan di akhirat. Paham aliran Asy'ariyah merupakan keyakinan bahwa melihat zat Tuhan adalah kegembiraan paling tinggi bagi manusia di akhirat kelak. Perihal bagaimana manusia bisa melihat zat Tuhan ketika di akhirat kelak, aliran Asy'ariyah menganggap itu menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukannya. Pemikiran terakhir yaitu tentang dosa besar. Aliran Asy'ariyah meyakini bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar layak disebut fasik, dan soal kemungkinan ia masih mungkin menerima ampunan atau tidak tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang muslim masuk golongan orang fasik, maka ia akan dimasukkan ke neraka. Sedangkan jika ia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan dimasukkan ke dalam surganya. Lantas, siapa saja sih tokoh-tokoh dalam aliran Asy'ariyah itu? Salah satu unsur utama kemajuan aliran Asy'ariyah ialah karena banyak di antara pengikut-pengikutnya orang-orang terkemuka yang mengkonstruksikan ajaran-ajarannya atas dasar filsafat metafisika, antara lain yaitu Al-Baqillani, kemudian Al-Juwaini, ada lagi Al-Ghazali dan Al-Sanusi. Yang pertama yaitu Al-Baqillani. Namanya Abu Bakar Muhammad Ibnu Tayyi, lahir di kota Basroh yang dikenal dengan nama Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Kitabnya yang terkenal adalah At-Tamhid, yang mempunyai arti pendahuluan atau persiapan. Al-Baqillani ini wafat pada tahun 403 Hijriah atau 1013 Masehi. Yang kedua yaitu Al-Juwaini. Nama asli beliau yaitu Abu Al-Ma'ali Ibnu Abdillah. Beliau lahir di Nisabur, kemudian pergi ke kota Mu'askar dan akhirnya sampai di kota Baghdad. Ia mengikuti jejak Al-Baqillani dan Al-Asy'ari, yaitu menjunjung setinggi-tingginya kekuatan akal pikiran yang menyebabkan ahli-ahli hadis marah. Dia terpaksa meninggalkan Baghdad menuju Hijaz yang tinggal di Makkah dan Madinah untuk memberikan pelajaran di sana. Atas dasar aliran Al-Asy'ari, ia pertama kali membentuk fikih Asy-Syafi'i yang ditulis dalam kitab Al-Irsyad yang berisi pokok-pokok kepercayaan. Yang ketiga yaitu Al-Ghazali. Nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Lahir di kota Tus, salah satu kota di negeri Khurasan. Gurunya antara lain Al-Juwaini. Ia pernah mengajar di sekolah Nizamiyah Baghdad. Kedudukannya Al-Ghazali dalam aliran Asy'ariyah sangat penting.
karena ia telah meninjau semua persoalan yang telah ada dan memberikan pendapat-pendapatnya, sehingga kini masih dipegangi ulama-ulama Islam, sehingga ia dapat gelar Hujjatul Islam atau tokohnya agama Islam. Yang terakhir yaitu Al-Sanusi. Nama lengkapnya yaitu Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yusuf, lahir di Tilimsan, kota di Aljazair. Ia belajar pada ayahnya sendiri dan orang-orang lain yang ada di negerinya. Kemudian ia melanjutkan pelajaran di kota Aljazair pada seorang alim yaitu Abdurrahman As-Sa'labi. Kitab-kitabnya antara lain yaitu Akidah Ahli Tauhid dan syarahnya yang berjudul Umdah Ahlu Topik wa Tasdid. Kemudian ada lagi Umul Al-Barohin, itu disebut juga Akidah Tauhid Kecil dalam Risalah As-Sanusiyah. Tadi kita fokus pada pembelajaran aliran Al-Asy'ariyah, sekarang kita memasuki aliran Al-Maturidiyah. Di dalam sejarahnya, sebenarnya Al-Maturidi ini bukanlah nama yang sebenarnya. Ia hanyalah nama populer yang dinisbahkan kepada tempat kelahirannya, yakni di negeri Maturid. Adapun nama sebenarnya adalah Abu Mansur Muhammad Ibnu Mahmud Al-Maturidi. Tokoh ini lahir di kota Maturid, sebuah kota kecil di daerah Samarkand yang kini termasuk ke dalam wilayah Uzbekistan di Asia Tengah. Tak seorang pun ahli sejarah yang memberikan keterangan secara pasti kapan tanggal dan tahun kelahirannya. Namun mengetahui tahun wafatnya, sepakat ahli sejarah memberikan keterangan bahwa Al-Maturidi ini wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Adapun pokok-pokok dari pemikiran Al-Maturidiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu akal dan wahyu. Berbicara mengenai akal dan wahyu dalam paham teologi, maka ada 4 masalah pokok yang diperdebatkan. Apakah keempat masalah tersebut dapat diketahui akal atau tidak? Apakah hanya dapat diketahui oleh wahyu dan lain sebagainya? Keempat masalah pokok tersebut adalah mengetahui Tuhan, kemudian kewajiban mengetahui Tuhan, ada lagi mengetahui baik dan buruk, dan kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk sebelum datangnya wahyu. Doktrin yang kedua yaitu tentang sifat-sifat Tuhan. Bagi Al-Maturidi, bahwa Tuhan itu mempunyai sifat-sifat, tetapi sifat-sifat itu bukanlah zat. Dengan kata lain, sifat-sifat itu bukanlah suatu yang berdiri pada zat. Seperti Tuhan mengetahui bukan dengan zatnya, tetapi dengan pengetahuannya. Pemikiran selanjutnya yaitu tentang perbuatan manusia. Maturidi berpendapat bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan. Ada 2 jenis perbuatan, yakni perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Doktrin selanjutnya yaitu tentang dosa besar. Al-Maturidi sepaham dengan Asy'ariyah, yaitu orang yang berdosa besar masih tetap mukmin, dan soal dosa besar nanti akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Jadi ia menolak paham posisi menengah kaum Mu'tazilah. Doktrin yang kelima yaitu tentang al-wa'ad wal wa'id, yaitu janji dan ancaman. Al-Maturidi sepaham dengan Mu'tazilah bahwa janji dan ancaman Allah tidak boleh tidak terjadi. Doktrin yang terakhir yaitu tentang antropomorfisme. Al-Maturidi juga sependapat dengan Mu'tazilah,
Ia tidak sependapat dengan Al-Asy'ari bahwa ayat-ayat yang menggambarkan Tuhan mempunyai bentuk jasmani tak dapat diinterpretasi atau ditakwil. Menurut pendapatnya bahwa tangan, wajah, dan sebagainya diberi arti majazi atau kiasan. Mungkin sekian pembahasan tentang aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.